Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nusa Maharani. Saya dari nomor TAI 10, SS Padu Nurul Fikri. Saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada di Linux. Untuk yang pertama, kita ketikkan perintah ls untuk menampilkan daftar direktori yang ada di sistem operasi ini. Direktorinya itu ada desktop, ada dokumen, ada download, lab, dan snap. Itu kita ketikkan perintah ls spasi, lalu kita pilih direktori mana yang kita ingin menampilkan isi direktori tersebut. Contoh, kita membuka direktori labs. Nah, isinya itu devnet src. Kita ketikkan ls-l untuk menampilkan daftar tampilan yang panjang untuk direktori saat ini. ls-r untuk menampilkan daftar direktori tapi dengan urutan abjad yang terbalik. Untuk sebagai ringkasan yang lebih pendek dari sebuah opsi, kita tersedia tinggal ketikkan kita ls min hub. Nah, di sini dapat terlihat kalau misalnya A itu all, lalu kita ketikkan perintah pwd untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Nah, kita berada di direktori kerjanya itu /home/device cd dokumen. Jadi tujuannya itu kita mengubah direktori menjadi /home/device/dokumen. Kalau kita ingin merubah ke direktori root, tinggal kita ketikkan cd/. Nah, di sini kita masuk ke direktori root. Lalu kita balik lagi ke direktori dokumen, home, device, dokumen. Kita ketikkan sudo apt spasi get update. Di sini kita tinggal menunggu dulu. ls desktop min l. Gunanya untuk menampilkan konten folder yang ada di desktop ini. cd lalu dokumen untuk mengubah ke direktori dokumen. Dokumen. Gunakan echo untuk sebagai perintah untuk membuat file script shell yang memiliki perintah ls di dalam /desktop. Nah, sini tertulis yaitu permission denied, itu dia akses itu ditolak gitu karena kita masih di direktori dokumen. Dan ketikkan ls-l my file.sh untuk melihat izin file saat ini. Jadi kita ketikkan chmod +x my file.sh. Itu gunanya untuk memungkinkan mengeksekusi file tersebut /myfile.sh. Nah, sini sudah terdetekkan dari direktori si desktop muncul ke direktorinya si dokumen. Setelah itu kita ketikkan sudo found root myfile.sh. Itu untuk mengubah kepemilikan file menjadi root. Itu dengan cara ketikkan ls min l mv. mv itu sendiri adalah untuk memindahkan file. Di sini saya memberi contoh yaitu myfile.sh ke desktop. Jadi caranya gini, mv myfile.sh/home/
slash desktop. Isi folder yang ada di desktop dengan cara ls desktop. Nah, coba kita lihat bahwa di sini tuh sudah ada myfile.sh itu ada di direktorinya desktop. Gunakan mv karena kan memindahkan kan. mv cari direktorinya apa, desktop. Filenya apa, myfile.sh. Nama filenya apa, myfile.sh gitu, dengan cara mv myfile.sh, lalu ketikkan nama yang kita ingin ubah, myfile.rename mode rename.sh. Perintah cp itu untuk membuat salinan atau copy gitu ya. Kita myfile garis bawah rename, nama filenya .sh, lalu kita ketikkan yang kita ingin copy gitu, myfile rename and copy. Terus bagaimana sih caranya kita menghapus file gitu? Caranya itu menggunakan rm. Rm itu apa? Rm itu remove. Jadi ketikkan rm myfile rename and copy. Ini kita ketikkan ls. Nah, di sini cuma ada file yang pertama saja gitu. Nah, kita ketikkan echo itu menuliskan teks. Misalkan kita tulis Linux luar biasa gitu kan. Nah, lalu tanda panah kita masukkan ke file tersebut, itu namanya linux.txt. Lalu kita gunakan perintah cat untuk mengalihkan isi linux.txt ini ke linux2.txt gitu. Cat linux.txt ke linux2.txt. Untuk melihat isi linux2.txt itu menggunakan cat linux2.txt. Nah, sini terlihat bahwa ada tulisannya itu Linux luar biasa. Gimana caranya untuk menambahkannya? Gitu. Untuk menambahkannya kita ketik perintah echo. Coba kita ketikkan Linux. Ke linux2.txt. Melihatnya dengan cara cat linux2.txt. Nah, di sini sudah ada dua kalimat, terus Linux itu kuat misalnya. Masukkan linux.txt, cat linux.txt. Nah, sini sudah terlihat ya. Kita ketikkan v itu untuk memulai editor teks gitu. Contoh v linux2.txt. Nah, kita bisa mengaturnya di sini gitu, mau nambahin atau mau menghapus gitu. Jadi udah ada teks editornya sendiri gitu. Kalau ingin menyimpan kita ketikkan !2.
W, X, scan titik kedua Q. Kita ketikkan perintah grep untuk memfilter konten file password untuk menampilkan baris dari password yang berisi device tersebut gitu. Contoh misalnya grep device c spasi etc password. Lalu gunakan grep lagi untuk menunjukkan beberapa kali root muncul di file password gitu. Grep root etc password. Root slash etc slash. Nah, nah, ini berhasil kan? Karena tadi sudah saya atur untuk lokalnya itu dengan si 192.168.1.1 168 192.168.1.1. Nah, di sini berhasil kan? Karena kita memasukkan IP DNS ya. Lihat proses di display yang sudah berjalan gitu. Nah, kalau misalnya kita PS, nah di sini itu terlihat apa saja yang kita ketikkan gitu muncul di sini kayak misalnya apt-get gitu muncul, terus apa lagi sudo gitu kan. Coba kita ketikkan PS more, lalu kita PS sama juga ini lebih detail gitu. Get install test. Ya, kita tunggu dulu lah. Date itu adalah kita menampilkan tanggal kita. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.